Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Subukti Fajar Rahino, NIM 20113037. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang tokoh muslim ternama yang bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah murid ahli hukum Abu Hanifah yang membantu menyebarkan pengaruh mazhab Hanafi hukum Islam melalui tulisan-tulisannya dan posisi pemerintahan yang dipegangnya. Dia menjabat sebagai hakim kepala pada masa pemerintahan Harun al-Rashid atau pada masa Bani Abbasiyah. Yakub bin Ibrahim bin Habib bin Hunais bin Sa'ad al-Ansari al-Jalbi al-Kulfi al-Baghdadi atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Dari nasab ibunya, ia mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad al-Ansari. Keluarganya sendiri bukan berasal dari lingkungan berada. Namun demikian, sejak ia kecil, ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini tampak dipengaruhi oleh suasana Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat peradaban Islam. Tempat para cendekiawan muslim dari seluruh penjuru dunia, Islam datang silih berganti untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai bidang keilmuan. Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak ulama besar seperti Abu Muhammad Atta bin As-Sa'ib Al-Kufi, Sulaiman bin Mahran Al-Amsi, Hisham bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yasar bin Jabbar, dan Al-Hajjal bin Artah. Selain itu, ia juga menuntut ilmu kepada Abu Hanifah hingga yang terakhir namanya disebut ini meninggal dunia. Selama 17 tahun, Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada pendiri mazhab Hanafi tersebut. Ia pun terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifah. Sepeninggal gurunya, Abu Yusuf bersama Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani menjadi tokoh pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan mazhab Hanafi. Berkat bimbingan para gurunya serta ditunjang oleh ketekunan dan kecerdasannya, Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, penguasa, maupun masyarakat umum. Tidak jarang berbagai pendapatnya dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, sedikit orang yang ingin belajar kepadanya. Di antara tokoh besar yang menjadi muridnya adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, Ahmad bin Hambal, Yazid bin Harun Al-Wasiti, Al-Hasan bin Ziyad, Al-Lu'lu', dan Yahya bin Adam Al-Qurashi. Di sisi lain, sebagai salah satu bentuk penghormatan pengakuan pemerintah atas keluasan dan kedalaman ilmunya, Khalifah dinasti Abbasiyah Harun al-Rashid mengangkat Abu Yusuf sebagai Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Mahkamah Agung atau Qadi al-Quddah. Sekalipun disibukkan dengan berbagai aktivitas mengajar dan birokrasi, Abu Yusuf masih meluangkan waktu untuk menulis. Beberapa karya beliau adalah kitab Al-Ul Athar, kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkannya kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibnu Abi Laila, salah satu karya awal tentang perbandingan fikih. Kitab Al-Rad A'la Syiar Al-Auza'i, sanggahan dari ahli hukum dan tradisi Suriah yang terkenal Al-Auza'i tentang hukum perang. Jawami Ar-Rad Ala Syiar Al-Auza'i, Al-Atsar, Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibnu Abi Laila, Adab Al-Qadi, dan Al-Kharaj. Dalam Al-Kharaj, Abu Yusuf menganjurkan agar tanah itu tidak diberikan kepada individu-individu sebagaimana pembagian dalam harta warisan perang atau ghanimah. Individu diperkenankan mengelola tanah tersebut atas izin pemerintah dengan dikenal kharaj. Hal ini dilakukan Abu Yusuf atas dasar pertimbangan maslahah mu'tabarah.
Yang menjadi kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Abu Yusuf adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis, maupun landasan-landasan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.